Selamat datang kembali di Ayo Belajar. Sobat-sobat belajar, ada nama fansnya sendiri. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita materi dispensasi. Pada akhirnya kita sudah mulai melihat di bagian-bagian terakhir dari keberadaan dunia ini dan bahkan keberadaan kehidupan. Sebelumnya kita melihat tentang masa 7 tahun kesengsaraan. Masa yang berat, masa yang begitu menderita. Tetapi sama seperti apa yang Yesus katakan ya dalam Matius, yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat begitu. Jadi orang-orang yang bertahan di masa tribulasi, 7 tahun masa sengsara itu, mereka akan masuk ke dalam masa yang namanya kerajaan 1000 tahun. Ini adalah kerajaan yang juga dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Bahkan sebenarnya ketika orang-orang Israel tidak menolak Yesus, ya Yesus akan menjadi pemerintah atau menjadi penguasa Allah lah istilahnya, yang menjadi penguasa di masa kerajaan 1000 tahun ini. Jadi pemerintahan pada saat itu adalah pemerintahan teokrasi, orang-orang teologi biasa menyebut. Jadi kita perlu punya pemahaman yang sama dulu. Kita sudah lihat kan tentang masa kasih karunia dan juga pengangkatan. Setelah habis masa kasih karunia dan pengangkatan terjadi, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang berada di dalam tubuh Kristus, itu semuanya sudah terangkat dan sudah di sorga. Nah, mari berhenti di sampai pemahaman itu. Sehingga orang yang bertahan yang ada di bumi ini, yang masuk ke dalam tribulasi dan juga masa sengsara besar, adalah orang-orang yang entah itu dia terlambat menerima Kristus dan pada akhirnya menerima Yesus di masa 7 tahun sengsara besar, atau mereka yang menolak Yesus. Orang yang menolak Yesus tentunya akan binasa lah. Kita sudah melihat di akhir masa 7 tahun sengsara besar, Allah akan menghukum orang-orang yang menerima angka 66, orang-orang yang percaya kepada Antikristus bersama dengan Antikristusnya dan juga para pengikut-pengikutnya. Antikristus dan pengikut-pengikutnya, si iblis akan dikurung di dalam bottomless pit atau lubang tidak terhingga. Sehingga orang-orang yang masuk ke kerajaan 1000 tahun adalah mostly adalah orang-orang Israel. Kita dapat melihat di dalam kitab Wahyu ada 144.000 jiwa berpakaian putih dan mereka akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Tetapi juga ada orang-orang dari bangsa lain yang tentunya bertahan, yang selamat, yang menolak angka 66, yang menolak Antikristus, yang tidak menghujat nama Allah, yang bertahan selama tribulasi itu, mereka pun akan masuk ke kerajaan 1000 tahun. Entah bagaimana atau apa yang terjadi nanti, karena di masa kerajaan 1000 tahun akan mengembalikan kejayaan Israel. Jadi akan ada 12 suku-suku, kemudian kita tidak tahu ya apa yang terjadi dengan orang-orang di luar bangsa-bangsa Yahudi. Apakah mereka tiba-tiba akan punya suku sendiri atau mereka akan masuk ke dalam bagian yang lainnya, kita tidak tahu. Alkitab tidak secara spesifik menjelaskan itu, tetapi yang pasti ada dari bangsa-bangsa lain. Nah, kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan yang damai, kerajaan yang aman, kerajaan yang tidak ada penderitaan. Teman-teman bisa baca nubuatannya di dalam perjanjian lama, di Yeremia. Tetapi di masa itu adalah masa yang meskipun kelihatannya 1000 tahun, tetapi pada akhirnya juga tidak terasa. Dan bayangannya itu sama seperti kayak teman-teman di seberang, di Muslim, punya pemahaman soal puasa begitu. Jadi iblis dipenjarakan begitu. Jadi tidak ada godaan. Jadi pokoknya di masa kerajaan 1000 tahun pun, karena iblis tidak ada yang menggoda manusia juga. Nah, pada masa akhir kerajaan 1000 tahun, bottomless pit itu akan dibuka, atau iblis, setan dan para pengikutnya akan dibebaskan. Alasan kenapa mereka dibebaskan kita juga tidak tahu, karena itu adalah kedaulatan Allah ya, kemahakuasaan Allah.
Tetapi yang saya yakini adalah juga pada akhirnya untuk menguji kembali manusia-manusia yang bebas atau selamat dari tribulasi, 7 tahun masa sengsara, kemudian mereka masuk ke kerajaan 1000 tahun. Apakah orang-orang yang bebas atau selamat dari tribulasi kemudian masuk ke kerajaan 1000 tahun, apakah mereka sungguh-sungguh taat kepada Tuhan atau tidak? Nah, jadi diuji lagi dengan iblis dibebaskan, iblis akan menggoda, merayu orang-orang itu, kemudian membuat pengikut. Ya pokoknya membuat pengikut banyak lah. Kalau dalam kitab Wahyu dikatakan banyaknya sama seperti pasir di pantai. Kemudian terjadi peperangan. Nah, ini saya klarifikasi sedikit, saya salah bilang kemarin. Di sebelumnya itu di kerajaan 1000 tahun, di tribulasi bukan peperangan Gog dan Magog. Peperangan Gog dan Magog nanti akan terjadi di sini, di masa akhir kerajaan 1000 tahun, di mana iblis dan para pengikutnya akan berperang melawan bala tentara surga. Tentunya yang menang adalah bala tentara surga. Setelah itu, iblis, para pengikutnya, semua nabi-nabi palsu, pengikut-pengikut yang terbawa, orang-orang yang tergoda di masa kerajaan 1000 tahun dan mengikut iblis pada saat itu akan dibuang ke lautan api. Jadi peserta pertama di neraka ya adalah iblis, karena memang itu diciptakan bagi makhluk-makhluk, bagi iblis atau malaikat-malaikat yang sebenarnya menolak Allah atau yang tidak mau percaya kepada Allah, tapi karena ada pengikut-pengikutnya manusia pun pada akhirnya dibuang ke dalam lautan api karena manusia berdosa, karena mendengarkan iblis. Setelah itu akan terjadi penghakiman. Di masa rapture ada yang namanya, atau ketika pengangkatan ada yang namanya bema atau tahta pengadilan Kristus. Itu adalah penghakiman yang dibuat atau akan terjadi bagi orang-orang percaya. Jadi itu tidak menimbang masuk surga atau tidak, bukan. Tapi itu untuk menimbang mahkota atau pahala yang akan diterima orang-orang percaya. Dalam 1 Korintus pasal 3 kan kita akan lihat bahwa ada yang pekerjaannya sama seperti kayu, rumput jerami, atau ada yang sama seperti emas. Yang pekerjaannya emas ketika diuji di dalam api akan semakin mulia, tapi yang pekerjaannya rumput kayu akan terbakar. Dan juga pada nanti masa akhir akan ada yang namanya tahta putih. Tahta putih ini pun sebenarnya tidak menentukan apakah dia masuk surga atau tidak. Tidak. Tahta putih ini adalah penghakiman untuk menghakimi semua orang yang dari zaman Adam sampai pada terakhir di kerajaan 1000 tahun. Mereka akan diadili dan dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka. Di Alkitab sebenarnya tidak terlalu jelas ya pengadilannya untuk apa. Tetapi untuk saya percaya tidak ada pengadilan yang menentukan soal masuk surga atau tidak masuk surga. Ini saya memprediksi, dan tolong dikoreksi kalau ada teman-teman punya jawaban lain. Di tahta putih itu untuk menentukan seberapa berat hukuman mereka di lautan api. Ya, saya tidak tahu, mungkin mirip dengan teman-teman di seberang gitu ya. Ada tingkatan-tingkatan nerakanya, kita tidak tahu. Tetapi itu yang terjadi. Bema adalah penghakiman atau pengadilan untuk orang percaya, orang benar. Tahta putih adalah pengadilan atau penghakiman bagi orang-orang yang tidak percaya. Sesederhana itu. Jadi orang-orang di bema pasti masuk surga, orang-orang di tahta putih pasti masuk neraka. Setelah itu bumi akan dihanguskan. Bumi yang lama ini, yang kita cintai ini, atau mungkin yang kalian cintai, akan dibakar, di bumi hanguskan. Kemudian Tuhan akan menurunkan dari sorga bumi baru. Kemudian langit yang baru. Baru ada Yerusalem yang baru. Setelah itu kekekalan. Sudah. Jadi orang-orang yang selamat dan bertahan di tribulasi, dan juga yang selamat dan bertahan di dalam peperangan Gog dan Magog, mereka lah yang akan masuk ke dalam Yerusalem baru, bumi baru, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang percaya, tadi kan kita sudah menyamakan konsep ya, bahwa orang-orang percaya di surga, orang-orang yang bertahan hidup di bumi, di tribulasi dan lain sebagainya, yang tidak terangkat, itu di Yerusalem baru dan di bumi baru. Sebenarnya pada awalnya Yerusalem baru adalah pengharapan bagi orang-orang Israel. Itulah kenapa namanya Yerusalem yang baru. Karena ini adalah tempat pengharapan yang benar yang diharapkan oleh orang-orang Israel. Jadi itulah yang akan terjadi dari awal penciptaan sampai nanti di
kembali kepada kekekalan. Membayangkannya cukup mengerikan, tapi pasti akan indah ketika kita mengalami itu semua. Bagi yang percaya ya, bagi yang tidak percaya, tentu saja akan panas karena terbakar dong. Itulah kenapa selagi saya akan selalu mengulangi ini, selagi masih ada waktu dan kesempatan, selagi masih ada waktu. Terima Tuhan Yesus, undang Dia di dalam hati. Jadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukan hanya supaya kita tidak masuk neraka, tetapi membayangkan bahwa hidup kekal selama-lamanya bersama-sama dengan Kristus, mau dimanapun itu ya, entah itu di surga atau di Yerusalem baru. Tapi selama kita tinggal bersama-sama dengan Kristus, itulah hal yang paling indah, paling mulia dan yang paling menyenangkan yang pernah kita bayangkan, atau bahkan yang pernah kita pikirkan. Sekian untuk video kali ini, akhirnya selesai materi soal dispensasi. Terima kasih guys yang udah mengikuti dari awal sampai pada akhirnya bisa ditonton ulang lagi kembali dari kesucian. Kalau ada yang kurang jelas atau mungkin pengen nanya, silahkan bertanya di kolom komentar, kita diskusi sama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan juga dinyalakan notifikasinya. God bless you guys. Bye-bye.